Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai prisma segitiga. Disimak baik-baik ya pembelajaran dari Ibu kali ini. Kita perhatikan dulu ya gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari bangun ruang prisma segitiga. Kenapa dinamakan prisma segitiga? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Prisma segitiga merupakan prisma dengan alas berbentuk segitiga. Sekarang kita perhatikan unsur-unsur dari prisma segitiga berikut ini. Yang pertama, ada sisi atas, ada sisi bawah atau sisi alas. Kemudian, terdapat rusuk, terdapat sisi tegak, terdapat rusuk tegak, dan terdapat titik sudut. Pada gambar juga terdapat tinggi prisma yang seringkali dilambangkan dengan huruf T. Nah, kita kembalikan dulu ya ke gambar yang tadi di awal. Ini adalah gambar prisma segitiga dengan nama prisma A, B, C, D, E, F. Ya, di mana prisma segitiga A, B, C, D, E, F ini merupakan prisma segitiga yang memiliki dua sisi berbentuk segitiga, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Kemudian, 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Hubungannya apa? Nah, kita akan menelaah jaring-jaring prisma segitiga tersebut. Di video sebelumnya, kamu sudah mempelajari jaring-jaring kubus dan balok. Ya, nah untuk sekarang kita pelajari jaring-jaring dari prisma segitiga. Kita ingat dulu bahwa jaring-jaring suatu bangun ruang merupakan rangka dasar yang membentuk bangun tersebut. Sebelumnya, tadi sudah Ibu telaah apa saja unsur-unsur yang terdapat pada suatu prisma segitiga. Nah, seperti ini gambaran dari jaring-jaring prisma segitiga. Prisma segitiga ini kan tadi memiliki alas yang berbentuk segitiga. Bisa dilihat di gambar jaring-jaringnya ada alas yang berbentuk segitiga, ada alas atas dan bawah. Kemudian ada sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ada berapa? Ada 3. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai luas permukaan dari prisma segitiga. Bagaimana mencari luas permukaan prisma segitiga? Tentu saja kita harus menggunakan rumus. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma. Yang akan Ibu bahas terlebih dahulu adalah keliling alas atau disingkat dengan KA. Keliling alas ini merupakan hasil atau penjumlahan dari setiap rusuk yang ada pada alas. Di sini di gambar bisa dilihat ada alas bawah, ada alas atas. Yang kita hitung adalah alas bawah dulu ya. Alas bawahnya kan berbentuk segitiga. Keliling segitiga adalah rumusnya A ditambah B ditambah C. Maka keliling alas adalah A ditambah B ditambah C. Setelah mencari keliling alas, maka kita tentukan dulu luas alasnya. Karena luas alasnya ini bidang yang membentuk suatu prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Masih ingat luas dari segitiga? Ya, luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2, di mana tingginya di sini merupakan tinggi dari segitiga itu sendiri. Atau bisa juga ditulis setengah kali A dikali T dibagi 2. Untuk mempermudah kalian supaya tidak terkecoh antara tinggi segitiga dan tinggi prisma, boleh T-nya diganti menjadi B. Jadi luas alas sama dengan A kali B dibagi 2. Jika kita sudah menemukan keliling alas dan luas alasnya, maka akan lebih mudah untuk kita memasukkan ke dalam luas permukaannya. Luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sedangkan untuk rumus volume dari prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi.
Nah, sama seperti halnya tadi mencari luas permukaan, luas alasnya dicari dulu dengan rumus yang tadi. Karena segitiga alasnya berbentuk segitiga, maksud Ibu. Jadi, A dikali B dibagi 2. Nanti dikali T. T-nya di sini adalah tinggi dari prisma. Dengan demikian, untuk menghitung luas permukaan dan volume prisma segitiga, lebih baik Ananda mencari dulu keliling alasnya, kemudian luas alasnya. Baru setelah didapat keliling alas dan luas alasnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus volume maupun rumus luas permukaan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan. Dari gambar bisa kita lihat alas berbentuk segitiga, di mana alasnya itu 3 cm, tinggi dari segitiganya 4 cm, tinggi dari prismanya 7 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volumenya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari keliling alas. Keliling alasnya adalah A ditambah B ditambah C. A-nya itu sudah ada, alasnya tadi 3 cm, B-nya 4 cm, sedangkan C-nya ini harus dicari dulu. Mencari C, kamu ingat pelajaran kelas 5. Sini ada teorema Pythagoras. Di mana di teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Ini A, di sini B, di sini C. Untuk mencari C adalah rumusnya yaitu C sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya kita masukkan, A-nya adalah 3 pangkat 2, B-nya 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 16, hasilnya adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka nilai C-nya adalah 5. Jadi sini gini, di sebelah sini ya, mohon maaf, 3 kita tulis lagi, ditambah 4 cm, ditambah C-nya itu adalah 5 cm. Maka 3 tambah 4 adalah 7 cm, ditambah 5 cm. Hasilnya adalah 12 cm. Ini baru keliling alasnya yang kita temukan. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah mencari luas alas. Di mana luasnya ini adalah luas bangun segitiga. Luas alas itu rumusnya adalah A kali B. B di sini adalah tinggi dari segitiga ya, dibagi 2. A kali B, A-nya tadi 3 cm, B-nya itu 4 cm, dibagi 2. 3 kali 4 adalah 12 cm persegi, dibagi 2. 12 dibagi 2, 6 cm persegi. Tadi kita sudah menemukan keliling alas, kemudian luas alas. Keliling alasnya berapa tadi? Luasnya alasnya adalah 6 cm. Keliling alasnya adalah tadi itu berapa? 12 cm. Kalau sudah diketahui ini gampang untuk langkah selanjutnya. Jika sudah mengetahui keliling alas dan luas alasnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan prisma, di mana 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma. Tinggal dimasukkan. 2 dikali luas alasnya adalah 6 cm persegi, ditambah keliling alasnya adalah 12 cm, dikali tinggi prisma. Ingat tadi tinggi prismanya adalah 7 cm. Masukkan. 2 kali 6, 12 cm persegi, ditambah 12 kali 7, 70 ditambah 14, 84 cm persegi. Nah, dijumlahkan. Jadi, isinya adalah 96 cm persegi. Ini untuk luas permukaan prismanya. Sedangkan untuk volumenya, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya itu tinggal dimasukkan 6 cm
persegi dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 7 cm. Maka 6 kali 7 adalah 42 cm kubik gitu. Hasilnya adalah nih. Jadi langkahnya memang harus seperti itu, harus step by step ya. Demikian pembelajaran mengenai prisma segitiga. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.